kitab Durratun Nasihin dan beberapa kitab yang lainnya banyak menerangkan kitab tentang wafatnya Nabi kita Muhammad. Sedikit ketika nyawa para ibu jamaah rahimakumullah jalan dari kaki, karena ruh ditiup dari atas. Ketika dicabut mulai dari atas, ditarik terus jalan sampai ke atas, sampai ke lutut, air kemudian sampai ke pusar, naik lagi sampai ke gorgor. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang ketika nyawa masih di gorgor masih bisa ngomong, kecuali nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Nabi kita Muhammad mengatakan, alaikum bissalat, alaikum bissalat, alaikum bissalat. Wajib bagi kalian semua sholat, wajib bagi kalian semua sholat, wajib bagi kalian semua sholat. Saya ingatkan melalui pengajian pada malam ini, bukankah Nabi kita Muhammad pernah berwasiat dan berpesan untuk kita sebagai umatnya, siapa orang yang mengerjakan sholat di awal waktu maka akan mendapatkan ridha Allah. Siapa orang yang mengerjakan sholat di akhir waktu maka cuma menggugurkan kewajiban. Siapa orang yang mengerjakan sholat di pertengahan waktu cuma mendapatkan rahmat Allah. Hati-hati Bu dengan sholat, karena perkara sholat yang pertama kali akan dipertanyakan nanti ketika kita masuk di alam kubur. Makanya Rasul selalu memikirkan kita sebagai umat, karena Rasul tidak mau umatnya nanti disiksa oleh Allah dan tidak mau umatnya nanti cilaka. Para ibu jamaah, Rasul semasih sempat-sempatnya ketika di akhir hayatnya Nabi kita Muhammad masih bisa ngomong, mengucapkan alaikum bissalat, alaikum bissalat. Di situ Nabi kita Muhammad menangis, Bu. Ternyata tangisan Nabi kita Muhammad bukan tangisan yang terakhir, masih ada lagi tangisan Nabi kita Muhammad yang terakhir, yaitu tangisan ketika Nabi kita Muhammad kelak nanti di yaumul kiamat bersujud di hadapan Allah menanti kita sebagai umat. Di situ Bu nanti, Bu, lupakah kalian Rasul Nabi kita Muhammad ketika bersujud di hadapan Allah kelak nanti di yaumul kiamat, Bu. Rasul Allah mengatakan kepada kekasihnya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, bangun, bangun. Pada hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana umatmu ketika di dunia akan dipertanggungjawabkan amaliyatnya walaupun selubang jarum, wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Bangun, bangun wahai kekasihku Muhammad, hari ini surga akan saya berikan untukmu dan kebahagiaan juga untukmu. Ketika Nabi kita Muhammad, Bu, bangun dari tempat sujudnya, Bu, disitulah tangisan Nabi kita, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, masih menangis untuk kita sebagai umat. Rasul mengatakan kepada Allah, ya Roh. Rasul bangun dari tempat sujudnya, ya Roh, ya Allah,
Saya tidak meminta kebahagiaan untuk diriku, dan saya tidak meminta surga untuk diriku. Yang saya minta, ya Rob, berikan kebahagiaan untuk umat-Mu. Umat-Mu. Rasul berdoa kepada kita, Bu. Rasul mengatakan, ya Rob, saya tidak mau masuk di dalam surga. Saya tidak mau masuk dan menikmati kebahagiaan sebelum umatku masuk di dalam surga, dan sebelum umatku diberikan kebahagiaan dari-Mu, ya Allah. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, hidup dan matinya selalu memikirkan kita sebagai umat. Walaupun kita di sini duduk sampai sejam, 2 jam, 5 jam, walaupun kita sampai pagi, bahkan walaupun kita sampai seumur hidup, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi kita Muhammad. Lupakah kalian Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, pernah tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam, sampai-sampai perutnya diganjel dengan batu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Tetapi kenapa umat Nabi Muhammad di akhir zaman banyak yang melempari kotoran kepada Nabi kita Muhammad? Bayangkan, Bu, anak-anak kita zaman sekarang, bahkan bukan anak-anak kita, banyak umat Nabi Muhammad yang jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari ustaz, jauh dari kiai, jauh dari majelis taklim, jauh dari pengajian, tanpa kita sadari kita sudah melempar kotoran kepada Lupakah kalian, Bu? Sebelum saya tutup, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, orang tua saya yang ada di sini, Bu, melalui pengajian pada malam ini, Bu, jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi, jadikan pondok pesantren yang dicintai oleh Nabi, jadikan majelis taklim yang dicintai oleh Nabi, jadikan masjid yang dicintai oleh Nabi, jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi, jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Dan jangan kita jauhkan anak-anak kita dari Ustaz, jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran, jangan jauhkan anak kita dari majelis taklim, jangan jauhkan anak kita, Bu, dari para alim ulama. Melalui pengajian pada malam ini, Bu, kita berharap karomah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena dulu ada orang yang bukan ahli ibadah sama sekali tidak pernah, cuman mahabbah, teman, cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika masuk di alam kubur, ditanya oleh malaikat bukan wa nakir, man rabbuka, jawabnya Abdul Qadir. Man rabbuka? Abdul Qadir. Man nabiyuka? Abdul Qadir. Man Qur'anuka? Abdul Qadir. Semua jawabnya Abdul Qadir, sehingga malaikat munkar wa nakir menghadap Allah. Intinya, Bu, mohon maaf saya tidak lanjut karena saya sambil neken ini suara, Bu. Jadi intinya